Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan kelompok Light yang dituduh telah menculik Putri Miko. Nah, kira-kira seperti apa akhir pertarungan Light melawan Shogun? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada Yotsuha? Oke, dengan begitu daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah Shogun berhasil menahan serangan sihir dari Light, ia tampak semakin percaya diri dengan kemampuan teknik berpedangnya. Di sisi lain, Gold mulai memahami bahwa teknik berpedang gaya Pulau Oni memang memiliki keunikan tersendiri karena teknik tersebut hanya dapat dikuasai oleh ras Oni saja. Bagi Gold, teknik itu terasa cukup mengesankan, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena filosofi di balik setiap gerakannya. Light pun sepakat dengan pendapat Gold, karena teknik berpedang gaya Pulau Oni terlihat sangat khas dan jelas, tidak diciptakan untuk menghadapi musuh biasa. Menurut pemahaman Light, teknik berpedang gaya Pulau Oni kemungkinan besar memang diciptakan khusus untuk mengalahkan Dewa Oni. Dalam mitos berdirinya negara Oni, pertempuran melawan Dewa Oni telah merenggut banyak korban jiwa. Penduduk ras Oni kala itu berada di ambang kehancuran, hingga akhirnya Putri Miko muncul dan memimpin upaya untuk melemahkan Dewa Oni, yang pada akhirnya berhasil disegel di dalam gunung. Sejak saat itu, ancaman kebangkitan Dewa Oni terus membayangi generasi berikutnya. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, sejumlah penduduk ras Oni mulai mengasah kemampuan individu mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka meneliti berbagai bentuk bela diri, teknik pertempuran, dan ilmu berpedang, lalu menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Dari usaha panjang itulah, teknik berpedang gaya Pulau Oni akhirnya tercipta sebagai teknik pamungkas yang dirancang khusus untuk membunuh Dewa Oni jika segel itu suatu hari terlepas. Sementara itu, Shogun juga merasa terkesan dengan kelompok Light. Menurutnya, untuk ukuran ras manusia, kemampuan mereka tergolong cukup lumayan dan jelas berbeda dari kumpulan manusia ternak lainnya. Mendengar istilah tersebut, Light sempat merasa bingung. Awalnya, ia mengira kata ternak hanyalah bentuk penghinaan terhadap ras manusia. Namun, mengingat tidak adanya perdagangan budak manusia secara terbuka di negara Oni, sebutan tersebut justru terasa janggal. Dari situ, Light mulai menduga bahwa ada kemungkinan para pemimpin negara Oni secara diam-diam terlibat dalam praktik perdagangan budak manusia. Namun pertanyaan berikutnya justru lebih mengganggu pikirannya. Untuk apa sebenarnya budak manusia itu digunakan? Dalam benaknya, Light ingin segera menghubungi Ellie dan meminta bantuannya untuk menginterogasi Shogun serta membaca ingatannya secara langsung. Sebenarnya Light bisa saja mengalahkan Shogun saat itu juga dan membawanya pergi, tetapi tindakan tersebut berisiko menimbulkan rumor buruk tentang party Dark Mask yang menculik pemimpin klan beserta pengawalnya. Jika itu terjadi, situasi justru akan menjadi semakin rumit dan sulit dikendalikan. Tak lama kemudian, Shogun kembali mengambil posisi bertarung. Kali ini ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Ia merasa terhibur karena akhirnya menemukan lawan yang memiliki kemampuan bertarung layak, sehingga ia berniat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari teknik berpedang gaya Pulau Oni. Namun, sebelum Shogun sempat melancarkan serangan berikutnya, Light terlebih dahulu mengaktifkan kartu Triple Super Rare Phantom Pain. Dalam sekejap, Shogun berteriak kesakitan. Efek dari kartu Phantom Pain adalah serangan yang mengabaikan seluruh pertahanan lawan dan langsung memicu rasa sakit samar yang menusuk tubuh. Meski hanya berupa serangan ilusi, rasa sakit yang ditimbulkan terasa nyata dan cukup menyiksa. Namun, karena sifatnya yang hanya ilusi, serangan tersebut sama sekali tidak meninggalkan luka fisik di tubuh Shogun maupun bekas kerusakan pada pikirannya. Setelah menggunakan kartu Phantom Pain, Light tidak memberi Shogun kesempatan untuk bangkit kembali. Ia langsung mengaktifkan sihir tingkat tinggi Super Air Breath yang menciptakan gelombang angin raksasa berputar layaknya tornado. Dalam sekejap, hantaman angin tersebut menghantam tubuh Shogun secara langsung dan menghempaskannya sangat jauh hingga terjatuh ke area kaki gunung. Melihat hal itu, Gold berkomentar bahwa mungkin pertahanan Shogun memang tidak sekuat yang dibanggakan, sehingga ia bisa terpental sejauh itu. Di sisi lain, Nemumu justru memuji Light karena mampu melumpuhkan Shogun dengan begitu mudah dan cepat. Menurut Nemumu, tidak ada gunanya membuang waktu untuk melawan musuh yang lemah. Light sependapat dengan pernyataan tersebut, meski ia sendiri tidak menyangka Shogun akan terhempas sejauh itu hanya dengan satu rangkaian serangan. Menyadari bahwa Utamaro dan para pengawalnya kini teralihkan ke atas dan mulai kebingungan akibat hilangnya Shogun, Light segera bertindak. Ia langsung mengeluarkan sihir firewall di sekeliling mereka
menciptakan dinding api besar yang menutup pandangan semua orang. Api tersebut terus membesar dan membakar udara di sekitarnya, hingga akhirnya ketika kobaran api itu perlahan menghilang, kelompok Light sudah tidak lagi berada di hadapan Utamaro. Tentu saja Utamaro yang murka karena kelompok Light berhasil melarikan diri, segera memerintahkan para penyidik untuk bergerak cepat dan mencari mereka dengan cara apapun. Namun kenyataannya, kelompok Light masih berada tidak jauh dari lokasi kantor hakim. Dengan memanfaatkan sihir terbang, mereka mengamati Utamaro dari atas tanpa terdeteksi. Gold terlihat terkesima dengan rencana kabur Light sebelumnya. Menurutnya, jika mereka kabur dengan cara menerobos bangunan, para penyidik bisa saja dijadikan kambing hitam. Namun, karena mereka menghilang tepat di depan mata semua orang melalui dinding api, para penyidik tidak dapat disalahkan secara langsung. Berbeda dengan Gold, Nemumu justru berpendapat bahwa orang seperti Utamaro dan Shogun seharusnya dibunuh saja tanpa banyak pertimbangan. Mendengar itu, Gold segera mengingatkan bahwa tindakan semacam itu bisa merusak reputasi Parti Dark Mask dan memperburuk keadaan. Nemumu membalas bahwa ia memahami risiko tersebut, itulah sebabnya ia masih menahan diri dan tidak langsung menghajar Utamaro maupun Shogun. Light pun menambahkan bahwa ia mengerti kemarahan Nemumu, namun untuk saat ini yang terpenting adalah mundur dengan aman. Ia memutuskan bahwa mereka harus segera kembali ke Abyss, mengingat ia membutuhkan bantuan Ellie untuk menyusun rencana selanjutnya dengan lebih matang. Di saat yang sama, Light kembali teringat ucapan Shogun yang menyebut manusia sebagai hewan ternak. Semakin ia memikirkannya, semakin terasa ada sesuatu yang janggal. Light mulai berspekulasi bahwa para petinggi negara Oni kemungkinan besar telah menggunakan banyak nyawa manusia untuk tujuan yang sangat kelam, meski hingga saat ini ia belum mengetahui apa tujuan sebenarnya. Oleh karena itu, Light juga berniat untuk segera mencari keberadaan Yotsuha. Dan jika nantinya terbukti bahwa Yotsuha tidak berbeda dengan Utamaro dan para petinggi lainnya, maka Light memastikan bahwa mereka semua akan menerima balasan setimpal atas segala dosa dan kejahatan yang telah mereka lakukan selama ini. Singkat cerita, setibanya mereka di Dungeon Abyss, Ellie telah menerima laporan lengkap dari Light mengenai seluruh kejadian selama mereka berada di negara Oni. Ellie juga mendengar secara langsung tentang ucapan Shogun yang menyebut Light berbeda dari manusia ternak lainnya. Light membenarkan hal tersebut, namun ia mengakui bahwa perkataan Shogun terus mengganggu pikirannya, mengingat sejauh yang mereka ketahui tidak pernah ada perdagangan manusia di negara Oni. Mei pun menyampaikan pendapatnya, menurutnya hal itu memang terdengar janggal. Berdasarkan hasil investigasi yang selama ini ia kumpulkan, tidak ditemukan satupun indikasi adanya budak manusia yang dipekerjakan di negara Oni. Bahkan perdagangan budak sendiri tidak pernah tercatat, dan temuan tersebut juga telah dikonfirmasi melalui penyelidikan Aoyuki. Meski demikian, Light masih merasa ada sesuatu yang terlewat dari penyelidikan mereka. Ia menduga para petinggi ras Oni mungkin telah menyembunyikan sesuatu dengan sangat rapi. Mendengar hal itu, Ellie akhirnya mulai memahami kemungkinan yang dimaksud Light. Bisa jadi karena agen mereka baru mulai aktif mengumpulkan informasi dari permukaan sekitar 1 tahun terakhir. Maka jika penyelundupan atau perdagangan budak manusia telah terjadi sebelum periode itu, besar kemungkinan jejaknya sudah terhapus dan sulit untuk dilacak. Mendengar kesimpulan tersebut, Light segera memberikan perintah kepada Mei dan Aoyuki untuk menghubungi seluruh agen mereka yang berada di permukaan. Ia meminta mereka menyelidiki apakah negara Oni pernah secara diam-diam membeli budak manusia dari negara lain di masa lalu. Mei dan Aoyuki langsung menerima perintah tersebut dan memastikan bahwa mereka akan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Light kemudian menambahkan bahwa penyelidikan ini bukan hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi tambahan semata. Tujuan utamanya adalah mengembalikan peran Ellie sebagai penyihir menara dan membuka jalur kontak resmi dengan negara Oni. Dengan cara itu, mereka dapat mengumpulkan informasi langsung dari para pemimpin negara Oni tanpa menimbulkan kecurigaan. Selain itu, Light juga mengingatkan bahwa Lilith masih membutuhkan dukungan mereka untuk menaklukkan satu negara lagi sebelum pertemuan 9 negara dilaksanakan. Dan menaklukkan negara Oni akan menjadi langkah penting untuk menyelesaikan masalah tersebut sekaligus. Jika nantinya ditemukan dalam ingatan para pemimpin negara Oni bahwa mereka memang telah melakukan kejahatan terhadap manusia, maka sudah sepantasnya mereka menerima balasan setimpal atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat selama ini. Dan seperti yang selalu ia harapkan, Light kembali mempercayakan peran tersebut kepada Ellie, baik untuk menaklukkan negara Oni maupun menginterogasi para pemimpinnya.
Mendapatkan kepercayaan itu, Ellie pun berterima kasih kepada Light dan berjanji akan menjalankan tugas tersebut dengan sepenuh kemampuannya. Kemudian, May bertanya kepada Light mengenai bagaimana mereka akan menangani Oboro selanjutnya. Mendengar hal itu, Light kembali teringat bahwa Oboro memang merupakan salah satu target balas dendamnya. Namun untuk saat ini, ia masih belum mengetahui sejauh apa keterlibatan Oboro dalam kasus penculikan Yotsuha dan adiknya. Karena itulah, Light menilai bahwa mereka harus terlebih dahulu menyelidiki Oboro dengan lebih hati-hati. Terlebih lagi, Yotsuha diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Oboro, sehingga besar kemungkinan ada informasi penting yang bisa mereka peroleh untuk memastikan apakah Yotsuha yang kini menjabat sebagai Putri Miko benar-benar terlibat dalam urusan perdagangan manusia atau tidak. Karena keberadaan Yotsuha masih belum diketahui, May memastikan bahwa mereka akan segera mencarinya dan melaporkan hasilnya begitu mereka menemukan petunjuk. Namun, Light menolak dan mengatakan bahwa urusan menemukan Yotsuha akan ia tangani sendiri. Ia menjelaskan bahwa dengan menggunakan kartu Double Super Rare Clairvoyance, dirinya mampu melihat atau melacak apapun yang ingin ia temukan. Meski begitu, kartu tersebut memiliki batasan tertentu. Jika kondisi target tidak terpenuhi, maka kartu tersebut tidak akan memberikan hasil apapun. Misalnya ketika jarak target terlalu jauh atau ketika target telah mengalami perubahan besar sejak terakhir kali terlihat oleh penggunanya. Light kemudian menceritakan bahwa ia pernah mencoba menggunakan kartu tersebut untuk mencari keberadaan kakak dan adiknya. Namun karena sudah terlalu lama tidak bertemu dan usia mereka telah bertambah, kartu itu gagal memberikan hasil. Dari pengalaman itu, Light menyimpulkan bahwa clairvoyance masih jauh dari kata sempurna. Meski demikian, Light menambahkan bahwa dalam kasus Yotsuha, ia sudah mengetahui dengan jelas seperti apa penampilan dan ciri-cirinya, sehingga masalah tersebut seharusnya bisa diatasi. Dan jika ternyata penampilan Yotsuha telah berubah, Light hanya perlu kembali ke negara Oni dan menggunakan beberapa kartu lainnya untuk melacak keberadaannya. Ia yakin Yotsuha bisa ditemukan dengan cepat, terlebih jika ia memang diculik, karena kecil kemungkinan Yotsuha akan dibawa keluar dari negara Oni. Namun, keputusan Light untuk bergerak sendiri justru membuat Ellie merasa tidak bisa memberikan bantuan apapun. Terlebih lagi, mereka belum menemukan sedikit pun petunjuk tentang keberadaan Putri Miko dan adiknya. Seperti yang diungkapkan Ellie, May pun ikut merasa bahwa dirinya tidak berguna dan telah gagal sebagai pelayan. Hal serupa juga terlihat pada Aoyuki yang tampak kehilangan semangat. Melihat suasana mulai terasa tidak nyaman, Light segera menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa masing-masing dari mereka telah mendapatkan tugas yang jelas, sehingga tidak perlu merasa terbebani. Light menegaskan bahwa mereka semua sudah banyak membantunya sejauh ini. Jika ia mengambil alih tugas mencari Yotsuha, maka Gold dan Nemumu akan membantunya, sehingga tugas tersebut justru akan terasa lebih ringan. Mendengar penjelasan itu, May, Ellie, dan Aoyuki perlahan kembali bersemangat. Mereka memastikan akan menjalankan tugas masing-masing dengan sebaik mungkin dan berjanji tidak akan mengecewakan Light. Singkat cerita, Light kembali ke negara Oni dan berhasil menemukan lokasi tempat Yotsuha serta adiknya berada. Berbeda dari perkiraannya sebelumnya, Light justru dapat menemukan mereka dengan cepat dan tanpa kesulitan berarti. Namun, situasi yang ia lihat sama sekali tidak seperti penculikan. Yotsuha tampak sedang bermain bersama adiknya di sebuah rumah yang cukup nyaman. Rumah tersebut dilengkapi dengan bak mandi, ruangan khusus untuk pengawal dan pembantu. Bahkan terdapat beberapa prajurit bersenjata lengkap yang berjaga di gerbang masuk. Melihat pemandangan itu, Nemumu merasa heran. Jika Yotsuha benar-benar diculik, perlakuan seperti ini jelas tidak mencerminkan sebuah penculikan. Meski begitu, Nemumu menduga bahwa ini mungkin saja merupakan penculikan yang sudah direncanakan dengan rapi, sehingga Yotsuha sendiri belum menyadari bahwa dirinya sedang dikurung. Menurut Light, pendapat Nemumu ada benarnya jika melihat situasi yang ada. Namun, jika semua ini memang sudah direncanakan, tindakan Utamaro yang sebelumnya tampak begitu marah dan bersikeras mencari keberadaan Putri Miko hingga menuduh mereka terasa terlalu berlebihan untuk sekadar sandiwara. Gold pun ikut berpendapat bahwa jika Utamaro hanya berpura-pura, maka aktingnya saat itu sudah lebih pantas untuk membuatnya berhenti menjabat sebagai ketua klan. Light kemudian melanjutkan pemikirannya. Fakta bahwa Oboro, yang biasanya selalu berada di dekat Yotsuha, kini tidak terlihat dimanapun justru membuat situasi ini semakin tidak masuk akal. Karena itu, Light menilai bahwa mereka harus mendengar penjelasan langsung dari Yotsuha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Nemumu menambahkan bahwa sistem keamanan di tempat Yotsuha berada terlalu banyak celah. Bahkan tanpa bantuan sihir penghilang keberadaan, Nemumu yakin ia bisa menyelinap masuk dengan mudah dan membawa Yotsuha langsung ke hadapan Light. Meski demikian, Light menolak opsi tersebut. Ia merasa tidak perlu mengganggu momen bahagia Yotsuha yang sedang bermain bersama adiknya. Oleh karena itu, Light memutuskan bahwa mereka baru akan bergerak pada malam hari saat Yotsuha dan adiknya telah tertidur lelap. Dan tergantung pada apa yang nantinya Yotsuha katakan, mereka mungkin akan meminta Ellie untuk membaca ingatannya secara langsung. Setelah mengambil keputusan itu, Light memutuskan untuk kembali ke Dungeon Abyss terlebih dahulu. Ia perlu memberikan perintah agar penjara Abyss atau menara raksasa dipersiapkan untuk rencana ke depannya. Nemumu segera merespons dan memastikan bahwa setibanya di Abyss, ia akan mengatur semuanya. Mendengar hal itu, Light menyerahkan tugas tersebut kepadanya. Namun, Gold sempat menasihati agar Nemumu tidak terlalu bersemangat, supaya tidak mengeluarkan perintah yang tidak perlu. Dengan wajah kesal, Nemumu membalas bahwa ia tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Terlebih jika perintah tersebut datang langsung dari Light. Melihat perdebatan kecil antara Nemumu dan Gold, Light hanya tertawa kecil. Tak lama kemudian, ia langsung menggunakan sihir teleportasi untuk kembali ke Dungeon Abyss. Dan ketika malam akhirnya tiba, kelompok Light kembali bergerak dan berhasil menyusup ke lokasi tersebut. Saat itu, Yotsuha dan adiknya tampak tertidur lelap, sementara kelompok Light mengamati mereka berdua dari jarak dekat. Namun, di saat Light berhasil menyusup ke dalam kamar, Yotsuha yang masih tertidur lelap saat itu sedang memimpikan sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia kembali ke sebuah tempat yang pernah ia singgahi bersama ibunya di masa lalu. Sebuah taman bunga yang luas dan penuh warna terbentang di hadapannya. Di sana, Yotsuha kecil terlihat berdiri di samping ibunya dengan wajah ceria. Saat itu, ia tersenyum bahagia ketika ibunya dengan lembut meletakkan sebuah mahkota bunga di atas kepalanya. Mahkota yang terasa sangat cocok untuknya. Yotsuha kecil pun mengucapkan terima kasih dengan penuh kegembiraan. Awalnya, Yotsuha mengira semua ini hanyalah mimpi yang kabur dan tak bermakna. Namun, saat melihat dirinya yang masih kecil menyerahkan sebuah daun semanggi berdaun 4 kepada ibunya sebagai hadiah balasan, sembari mendoakan agar ibunya selalu bahagia, Yotsuha langsung menyadari bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah ingatan dari masa kecilnya. Ia pun teringat, setelah menerima daun semanggi itu, ibunya menjadikannya sebagai penanda buku. Ibunya sangat menyukai membaca, dan penanda buku itu dibuat agar seolah-olah Yotsuha selalu berada di sisinya setiap kali ia membuka halaman demi halaman. Pada saat itu, Yotsuha kecil merasa sangat bahagia hanya dengan melihat ibunya tersenyum. Namun, di dalam mimpi ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak dapat melihat senyuman ibunya. Bahkan suara ibunya pun terdengar samar. Kesadaran itu membuat hati Yotsuha diliputi kesedihan yang mendalam. Tak lama kemudian, pemandangan di dalam mimpi pun berubah. Kini, yang terlihat adalah sosok ibunya yang duduk sendirian di sisi Yotsuha kecil yang masih tertidur lelap. Air mata mengalir di wajah ibunya, dan untuk pertama kalinya, Yotsuha dapat mendengar suaranya dengan jelas. Suara itu bergetar, terus mengulang kalimat yang sama, bahwa ia tidak ingin mati. Yotsuha kecil pun terbangun dan mendekati ibunya, lalu dengan polos bertanya mengapa ibunya menangis. Namun, ibunya tidak menjawab apapun. Ia hanya memeluk Yotsuha kecil dengan lembut di malam yang sunyi itu. Yotsuha kecil yang belum memahami apapun ikut memeluk ibunya dengan erat, merasakan hangatnya pelukan yang basah oleh air mata. Sementara itu, Yotsuha yang mengamati semua itu dari dalam mimpi akhirnya menyadari sesuatu. Saat masih kecil, ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ditakuti ibunya. Namun sekarang, ia berada di posisi yang sama. Ia mengerti alasan dibalik ketakutan itu. Mengerti mengapa ibunya terus menangis sambil mengatakan bahwa ia tidak ingin mati. Kemudian, kilas mimpi itu kembali berganti. Kali ini, yang terlihat adalah Yotsuha kecil yang sedang menggendong adiknya yang baru saja lahir. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan saat menatap adiknya yang masih mungil dan rapuh. Dengan suara polos namun penuh keyakinan, Yotsuha kecil berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan selalu melindungi adiknya sebagai seorang kakak yang baik. Ia lalu menoleh ke arah ibunya dan berkata bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga demi adiknya, apapun yang terjadi.
Namun, entah mengapa, kali ini Yotsuha tidak lagi dapat melihat wajah ibunya dan suara ibunya pun tak terdengar. Meski begitu, di dalam hatinya, Yotsuha tahu bahwa ibunya sedang tersenyum lembut. Ia masih mengingat pesan terakhir itu dengan jelas. Sebagai seorang kakak, lindungilah adikmu dan tetaplah bersama sebagai sebuah keluarga. Itulah kata-kata yang tertanam kuat dalam ingatannya. Kemudian, semenjak insiden yang merenggut nyawa ibunya, Yotsuha bersumpah untuk menggantikan peran tersebut dan melindungi Ayame dengan seluruh keberadaannya. Tak lama setelah itu, ia resmi diangkat sebagai Putri Miko berikutnya, menggantikan ibunya. Sejak saat itulah, Yotsuha mulai mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi di negara Oni, serta peran sebenarnya dari seorang Putri Miko. Ternyata tanggung jawab Putri Miko jauh lebih besar dan lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah peran yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, di mana pengorbanan diri menjadi harga yang harus dibayar demi menjaga negara. Menyadari kebenaran itu, Yotsuha sempat ingin lari, memutus segalanya, dan melarikan diri dari takdir tersebut. Namun, ia juga tahu bahwa jika dirinya kabur, bukan hanya negara Oni yang akan hancur, melainkan seluruh dunia akibat kebangkitan Dewa Oni. Di sisi lain, jika ia memilih untuk berkorban seperti ibunya, maka Ayame akan menjadi korban berikutnya dan dipaksa memikul tanggung jawab yang sama. Karena itulah, Yotsuha bertekad kuat bahwa ia tidak akan pernah membiarkan adiknya dikorbankan seperti dirinya. Tanpa sadar, air mata Yotsuha mengalir perlahan. Ia pun mulai terbangun dari mimpinya. Namun, tepat saat kesadarannya kembali sepenuhnya, suara Light terdengar dari sampingnya, mengucapkan selamat pagi dan bertanya apakah ia bermimpi indah. Melihat kelompok Light tiba-tiba berada di dalam kamarnya, Yotsuha langsung terkejut. Dengan ekspresi waspada bercampur marah, ia segera menoleh ke sampingnya untuk memastikan Ayame masih ada. Begitu memastikan adiknya masih tertidur di sana, Yotsuha menatap Light dengan tajam dan bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini. Karena tidak langsung mendapatkan jawaban, Yotsuha menduga bahwa Light mungkin tergoda oleh pesonanya dan nekat menyelinap masuk. Jika itu benar, maka baginya tindakan tersebut jelas tidak sopan. Masuk ke kamar seorang wanita tanpa izin, terlebih lagi masih mengenakan sepatu di dalam ruangan. Light pun tidak mencoba mengelak. Ia langsung meminta maaf atas ketidaksopanannya karena telah masuk tanpa izin. Namun, ia menjelaskan bahwa ada kemungkinan Yotsuha dan adiknya benar-benar menjadi target penculikan, sehingga mereka harus bertindak cepat apabila evakuasi diperlukan. Karena alasan itulah, Light kembali meminta maaf atas tindakannya yang terkesan memaksa. Ia juga menambahkan bahwa dirinya telah menggunakan sihir agar adik Yotsuha tertidur dengan nyenyak, sekaligus menyegel ruangan agar kedap suara. Dengan begitu, sekeras apapun suara Yotsuha nantinya tidak akan terdengar oleh para penjaga di luar, sehingga ia tidak perlu cemas untuk berbicara dengan jujur. Dengan ekspresi yang masih penuh kewaspadaan, Yotsuha tidak menyangka bahwa kelompok Light bisa bertindak sedemikian hati-hati dan penuh pertimbangan. Light pun kembali menegaskan bahwa kedatangan mereka sama sekali bukan untuk menyakiti, sehingga Yotsuha tidak perlu merasa takut atau terlalu waspada. Setelah itu, Light mulai menjelaskan situasi yang mereka alami sebelumnya. Bagaimana mereka dituduh menculik Yotsuha dan adiknya, terlibat bentrokan dengan Shougen, lalu terpaksa melarikan diri sambil mencari keberadaan Yotsuha demi membersihkan nama mereka. Light menegaskan bahwa jika Yotsuha benar-benar diculik, mereka bisa segera mengevakuasi Yotsuha dan adiknya saat itu juga. Karena itu, Light pun bertanya dengan serius, apakah Yotsuha benar-benar diculik? Namun, jika ternyata semua ini hanyalah sandiwara untuk menjebak mereka, maka Light tidak akan ragu mengajukan protes resmi kepada pihak serikat atas tindakan negara Oni yang telah mengajukan permintaan misi yang tidak sah. Setelah memahami penjelasan Light dan berhasil menenangkan dirinya, Yotsuha langsung menundukkan kepala dan meminta maaf karena telah menyeret kelompok Light ke dalam masalah besar. Ia juga menegaskan bahwa dengan otoritasnya sebagai Putri Miko, ia akan memastikan kelompok Light nantinya terbebas dari segala tuntutan dan tuduhan yang diarahkan kepada mereka.
Setelah itu, Yotsuha mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Sebuah kebenaran yang bahkan belum diketahui oleh masyarakat negara Oni. Semua ini berkaitan erat dengan pertemuan 9 negara yang akan segera diselenggarakan. Sebagai pemimpin simbolis negara Oni, dirinya diputuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya guna bertemu dengan para pejabat dan membahas berbagai hal penting terkait pertemuan tersebut. Mengenai alasan mengapa ia menjadikan kelompok Light sebagai pengawal, Yotsuha menjelaskan bahwa hal itu murni karena permintaan langsung dari pihak Serikat Petualang. Sementara itu, perihal penculikan yang sempat menghebohkan negara Oni sebenarnya hanyalah sebuah sandiwara. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian ke kelompok Light, sehingga Yotsuha dapat melarikan diri sementara waktu, tanpa menimbulkan kecurigaan yang terlalu besar. Namun, Yotsuha sama sekali tidak menyangka bahwa Utamaro akan bereaksi sejauh itu hingga mengambil tindakan berbahaya terhadap kelompok Light. Karena itulah, ia sekali lagi dengan tulus meminta maaf atas segala kekacauan dan risiko yang harus mereka hadapi akibat rencananya tersebut. Mendengar penjelasan itu, Light akhirnya mulai memahami situasinya. Dugaan bahwa penculikan tersebut hanyalah sandiwara ternyata benar. Ia tetap merasa bingung mengapa Yotsuha yang jelas-jelas merupakan Putri Miko harus melakukan rencana yang begitu rumit dan berbahaya. Menanggapi kebingungan Light, Yotsuha menjelaskan bahwa jika dirinya dan adiknya menghilang pada waktu yang bersamaan, maka hal itu akan menciptakan kebingungan besar di seluruh negara Oni. Dengan kekacauan tersebut, saat penyihir menara raksasa datang ke negara Oni, mereka akan lebih mudah untuk menaklukkan negara tersebut tanpa perlawanan yang terorganisir. Mendengar penyihir menara disebut secara langsung, Light sontak merasa semakin bingung dengan maksud Yotsuha. Terlebih lagi, ia sama sekali belum menerima laporan apapun tentang Ellie yang menjalin kontak langsung dengan Yotsuha untuk bekerja sama menaklukkan negara Oni. Oke, itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, With